Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika chapter 2 video kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1, sebuah transformator step up menaikkan tegangan dari 200 volt sampai 1000 volt jika daya keluaran 20 watt. Efisiensinya 80%, jumlah lilitan primer 400 lilitan. Maka kita lihat pada pernyataan pertama, kuat arus primer 0,08 ampere, kuat arus sekunder 0,02 ampere, daya masukan 16, kemudian jumlah lilitan sekunder adalah 2000. Mana pernyataan yang benar? A, B, C, D, E sudah tersedia. Kita lihat pembahasannya. Step up, trafo step up, VP-nya 20 volt, NP-nya adalah 600, NP-nya adalah 400, Maka dengan demikian efisiensinya 80, Maka dengan demikian IP-nya berapa, PP-nya sama dengan berapa. Maka dengan demikian VS-nya 1000 volt, PS-nya 20 watt, IS-nya sama dengan berapa, NS-nya sama dengan berapa. Kita lihat IP-nya sama dengan berapa. Maka dengan demikian IP sama dengan 100% dibagi efisiensi dikalikan PS dibagi dengan VP-nya. Maka dengan demikian 100% dibagi 80% dikalikan 20 dibagi 200, Ini 2 dibagi 21, 100 dibagi 100, adalah 1, maka tinggal 1/8 kan itu. Maka dengan demikian ketemunya adalah 0,125 ampere. Jadi pernyataan yang pertama salah kan itu. Kemudian kuat arus pada sekunder, Maka IS, itu sama dengan PS dibagi dengan VS-nya. Maka 20 dibagi 1000, Maka ini adalah menjadi 2/100. Maka dengan demikian ketemunya 0,02 ampere. Maka dengan demikian nomor 2 benar kan itu. Nomor 2 benar, Kemudian PP-nya berapa? PP-nya berapa? PP-nya berapa? Maka dengan demikian VP dikalikan dengan IP. Maka VP-nya sudah ada, Maka sama saja PP-nya adalah 200 dikalikan 1/8 dibagi 1/8, maka 25 watt. Jadi nomor 3 adalah salah. Kita lihat pada soal nomor pada pernyataan berapakah NS-nya. Maka ini persamaannya VP dibagi VS sama dengan NP dibagi dengan NS. Maka NS-nya sama dengan NP dikali VS dibagi dengan VP-nya. Maka dengan demikian 400 ini. Maaf, ini bukan 600, tapi 400 dikalikan 1000 dibagi 200, Ini adalah berapa? Dibagi 200, Maka ini tinggal 5, Maka 5 dikalikan 400, maka ketemunya adalah 2000. Maka pernyataan yang 4 benar. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Jadi itulah cara mengerjakan soal nomor 1. Perhatikan perubahan persamaan-persamaan pada setiap pernyataan, maka yang sesuai
adalah pada 2 dan 4 atau pada jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Di antara faktor-faktor berikut, 1. Jumlah lilitan kumparan. Ya. Yang kedua, laju perubahan flux magnet, besar induksi magnet yang mempengaruhi GGL induksi pada generator. Ya. Pada generator. Inilah persamaannya pada generator. Maka dengan demikian GGL induksinya sama dengan negatif N delta flux dibagi dengan delta T. Maka GGL induksinya sebanding dengan jumlah lilitannya. Ya, maka dengan demikian kalau N-nya semakin besar, maka GGL-nya juga semakin besar. Sebaliknya demikian, ya. Maka dengan demikian, ya. GGL-nya sebanding dengan delta flux dibagi dengan delta T. Kalau ini semakin besar, maka ya GGL-nya juga semakin besar atau sebaliknya. Jadi, ya, kalau kita lihat pada BLV, GGL sama dengan BLV, maka sebanding dengan B, sehingga ya B-nya semakin besar, GGL-nya juga semakin besar atau sebaliknya, ya. Maka dengan demikian dari ketiga jawaban ini sudah cukup, yaitu jumlahnya, kemudian perubahan kecepatan fluxnya dengan B-nya. Kita lihat pada GGL sebanding dengan L, maka kalau L-nya semakin besar, GGL-nya juga semakin besar atau sebaliknya. Maka kalau GGL sebanding dengan V, ya, maka V-nya semakin besar, GGL-nya juga semakin besar atau sebaliknya. Jadi jawabannya adalah C, 1, 2, dan 3. Yaitu pada N kecepatan fluxnya dan induksi magnetnya. Itu cara menjawab soal nomor 2 demikian. Nomor 3. Kawat peki panjang 50 cm, hambatannya 0,5 ohm, digerakkan dalam medan magnet B dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika kuat induksi magnet 2 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla, berapakah arus yang ditimbulkan kawat peki? Ya, disediakan jawaban. Arah arusnya juga ada dalam jawaban tersebut. Maka dengan demikian, ya, B sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. L-nya 50 cm. R-nya 0,5, ya, 0,5, ya. 0,5 bukan 0,4. Dalam satuan ohm, kemudian V sama dengan 8 meter per sekon, ya. Berapakah GGL-nya, ya? Berapakah arus induksinya? Maka dengan demikian, ya, ini bukan E tapi arus induksinya. Maka dengan demikian, ya, GGL sama dengan BLV. E-nya sesuai dengan hukum Ohm adalah I dikalikan dengan R, maka I sama dengan BLV dibagi dengan R. Maka 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan 0,5 dikalikan 8, ya, dibagi dengan 4. Ini 0,5, ya. Maka dengan demikian ini adalah 40, ini 40, ini 40 dibagi 4, 10, ya. Maka menjadi 10 pangkat negatif 2, kan itu, ya. Maka menjadi 20 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau ini 10 pangkat negatif 2, maka ini adalah menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2, sama saja 20 kali 10 pangkat negatif 3, maka ketemunya adalah 20 miliampere, ya. Jadi yang sesuai adalah A dan B sementara. Arahnya ke mana? Kita lihat, ya. Maka dengan demikian I-nya ke atas, ya. Ya. B-nya masuk, I-nya ke atas, F-nya ke kiri, kan itu. Gaya Lorentz-nya ke kiri, kan itu, ya. Maka dengan demikian jawaban yang sesuai adalah yang A.
Jadi diketemukan dulu ini baru kita lihat arahnya ya. Maka dengan demikian saya kira tidak menjadi permasalahan. Hukum ohmnya pada GGL adalah sama dengan I kali R kan itu. Kita lihat pada soal nomor 4. Gaya gerak listrik yang dihasilkan pada cincin kawat yang digerakkan dalam medan magnet tergantung pada 1. Diameter cincin, 2. Besar medan magnet ya, 3. Arah penampang cincin, 4. Arah medan magnet. Ini pernyataannya, mana yang betul semuanya. Kita lihat pembahasannya ya. Tahap pertama ya, kita lihat prosesnya ya. Ini adalah bentuk cincin ya. Maka dengan demikian ya, B-nya adalah keluar bidang ya, V-nya ke kanan. Maka dengan demikian ya, flux magnet ke arah keluar bidang ya. Pada bagian ini keluar bidang ya. Maka dengan demikian cincin melawan perubahan flux ya. Maka dengan demikian arus arahnya ke kanan. Kaidah B ya. Diambil ya. Dengan tangan kanan, arutan tangan kanan ya. B-nya keluar itu ya. Kemudian ya, V-nya ke kanan ya. Maka dengan demikian ya, arah arusnya bisa dilihat berarti ke arah kanan, searah dengan V-nya kan itu ya. Maka dengan demikian, maka tahap kedua ya, maka dengan demikian magnetnya diam ya. Maka dengan demikian magnetnya diam berarti arusnya tidak ada yang mengalir. Tahap ketiga ya. Sekarang tahap ketiga dibalik arusnya ya. Maka dengan demikian ya, B-nya memasuki bidang kan itu. Maka arusnya mengambil arah kiri ya. Maka dengan demikian ya, adanya perubahan flux arah B masuk bidang kertas ini, masuk bidang kertas. Cincin bergerak ke kiri sesuai dengan arah arus atau kaidah dari I dan B-nya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang B. 1 dan 3 diameternya ya. Kemudian arah penampang cincinnya kan itu. Jadi itu yang diinginkan pada soal nomor 4 ya. Dipahami ya betul-betul kalimatnya sehingga kita bisa menemukan jawaban yang diinginkan. Soal nomor 5. Yang mempengaruhi GGL induksi dalam dinamo yang A jumlah lilitan kumparan, gaya Lorentz, ya laju perubahan magnet, induksi magnet, arah fluxnya, massa jenis kumparan. Kita lihat ya. Maka jawabannya adalah yang A ya. Dinamo sama dengan generator. Maka rumus dari GGL induksinya adalah N B A omega dikalikan dengan sin theta atau delta flux dibagi dengan delta T. Yang tidak ada adalah apa? Maka yang mempengaruhi adalah siapa? Adalah jumlah lilitan pada kumparan ya. Maka N B A omega sin theta ini adalah GGL induksinya. Maka yang ada adalah jumlah lilitan kumparan ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 5. Maka dengan demikian persamaannya adalah N negatif N d flux per dt ya. Ini adalah bentuk dari N B A omega sin theta ya. Itu yang diinginkan. Jadi jawabannya A. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor B. Untuk memperbesar GGL induksi dalam suatu kumparan ya, dalam suatu kumparan dapat ya dilakukan dengan cara berikut kecuali A. Memperbesar penampang kawat, memperbanyak jumlah lilitan, memakai magnet yang kuat, melilitkan kumparan pada inti besi lunak, memutar kumparan lebih cepat. Kita lihat ya.
GGL induksinya sama dengan negatif N D fluk per dt. Maka dengan demikian GGL sebanding dengan N, ya. GGL sebanding dengan laju perubahan fluknya, ya. Satu lagi, ya. GGL sama dengan N BA omega sin omega T. Maka sebanding dengan N, kemudian sebanding dengan B, kemudian ya sebanding dengan A. Maka dengan demikian ya sebanding dengan kecepatan sudutnya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang A. Ya, memperbesar ya. Memperbesar dari luas penampang dari suatu kumparannya ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 6 ya. Itulah keseluruhan dari soal 1 sampai 6 dan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang sudah dapat kita simpulkan bersama-sama ya. Maka dengan demikian kita harus selalu semangat belajar karena semakin banyak mengerjakan soal-soal semakin mudah dan semakin asik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.